Perlu diperhatikan dalam ayat walladzina utul ilma, bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yakni para ulama. Allah tidak mengatakan ulama Arab, Allah tidak mengatakan ulama Yaman, Allah tidak mengatakan ulama Indonesia, Allah tidak mengatakan ulama negara ini, ulama pribumi dan pendatang. Semua ulama Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ustadz dan kiai sesat dan menyesatkan sekarang, mengkotak-kotakan kiai ini ini ulama pendatang, ini ulama pribumi, ngaco tidak, ngawur tidak, jauhi dan hindari orang-orang semacam ini. Sekalipun disebut kiai, bahkan disebut abuya, karena di dalam ayat dan hadis tidak ada kalimat ulama pendatang dan ulama pribumi. Siapapun ulama Allah wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Akrimul ulama, muliakan ulama. Salah satu di antaranya ketika kita cinta kepada ulama, man ahabba aliman yakunu ibnuhu aliman. Ketika kita cinta kepada ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ini ada ceramah ya dari Kiai Qurtubi. Waduh, blunder lagi nih Kiai Qurtubi ini ya, bahwa katanya jangan mengotak-ngotakan ya ulama, mau ulama Arab, mau ulama Yaman, ulama Indonesia ya, jangan ikuti ya ajaran sesat ya, pemikiran sesat dan menyesatkan katanya ya. Lah, siapa Pak Qurtubi yang mengotak-ngotakan tuh nggak ada. Kiai Imad itu hanya menanyakan dan meneliti tentang keabsahan nasab Bahlawi, itu bukan ulama, bukan ulamanya. Semua ulama kami terima selagi itu baik. Ini ada pernyataan dari Kiai Imad ya. Tolong dengarkan baik-baik nih bagi muhibbinnya Pak Qurtubi nih ya. Guru yang kiai yang habib. Bagaimana sikap? Kiai yang habib, guru kita yang habib. Ya kita harus hormati dia ketika dia dinisbatkan kepada ilmu. Kita menghormatinya karena dia guru kita. Tapi kalau kita di dalam hatinya menghormatinya karena dia adalah keturunan Nabi, haram, dosa besar. Kenapa? Hukumnya dosa besar kita mengakui orang yang bukan turunan Nabi sebagai turunan Nabi. Dosa hukumnya. Kalau kita mau menghormati dia sebagai guru, itu menghormati dia sebagai guru kita itu lebih utama daripada menghormati orang karena nasabnya. Kenapa? Li'annal ifadah afdalu minal wiladah. Al ifadah afdalu minal wiladah. Orang tua yang mendidik kita, tidak melahirkan kita, itu lebih utama karena ilmunya daripada orang tua yang melahirkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab itu kalah mutlakon dengan ilmu. Kenapa? Ini yang sesuai dengan Al-Quran, ini yang sesuai dengan Al-Hadis, la fadla li arabiyyin. Perlu diperhatikan dalam ayat walladzina utul ilma, bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yakni para ulama. Allah tidak mengatakan ulama Arab, Allah tidak mengatakan ulama Yaman, Allah tidak mengatakan ulama Indonesia, Allah tidak mengatakan ulama negara ini, ulama pribumi dan pendatang. Semua ulama Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ustadz dan kiai sesat dan menyesatkan sekarang, mengkotak-kotakan kiai ini ulama pendatang, ini ulama pribumi, ngaco tidak, ngawur tidak, jauhi dan hindari orang-orang semacam ini. Sekalipun disebut kiai, bahkan disebut abuya, karena di dalam ayat dan hadis tidak ada kalimat ulama pendatang dan ulama pribumi. Siapapun ulama Allah wajib kita muliakan, wajib kita hormati.
Akrimul ulama, muliakan ulama. Salah satu di antaranya ketika kita cinta kepada ulama, man ahabba aliman yakunu ibnuhu aliman. Ketika kita cinta kepada ulama lillahi ta'ala, insya Allah anak atau cucu kita akan ada yang menjadi ulama. Amin. Sekarang ada ajaran mengajak dengan alasan bermacam-macam, seakan-akan kita membenci ulama. Salah satunya termasuk ulama besar Al-Allama Al-Habib Abdul Al-Haddad yang disebut Dakwah wal Irsyad, pengarang kitab Naso'i Dunia, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah. Mereka sudah berani mengejek-ejek ulama, yang mana guru kita diantaranya Syekhun almarhum Abu Bustami langsung mengajarkan kitab Naso'i Dunia. Pada saat itu 14 kitab saya ngaji di beliau, diantaranya kitab Naso'ihud Diniyah. Bugiyatul Mustarsidin beliau ajarkan, tapi oleh ustadz-ustadz kiai, bahkan ngaku alumni Cisantri. Cisantri tidak mengajarkan seperti itu. Betul apa tidak? Hati-hati. Dan insya Allah untuk di dunia nyata masih banyak orang-orang Banten dan ulama-ulama Banten yang istiqomah, tidak terkontaminasi dengan pemikiran yang sesat dan menyesatkan itu, saudara. Hati-hati, jangan sampai di kotak-kotak. Ulama yang kita muliakan tidak di kotak-kotak, tidak ini pribumi, ini pendatang, betul apa tidak? Hanya di dalam kitab kita yang perlu taat, hormat ulama, ulamaul akhirat. Hanya di baik ada ulama akhirat, ada ulama su alias ulama busuk, nggak ada ulama. Oh iya mau ulama Pandeglang, iya mau ulama Rangkas, oh iya mau ulama Gajruk, dipisah-pisah, ngawur tidak? Ngawur jangan. Walladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering berpesan kepada santri, ketika saudara diberi kemampuan, diberi kasyaf oleh Allah, di antara kasyafnya kasyaf hakiki, bukan kasyaf syaitani, diperlihatkan kehebatan ilmunya para ulama. Andai kata contoh masuk khalwah, begitu masuk khalwah melihat kehebatan ilmunya para ulama, luar biasa. Gak ada apa-apanya ilmu kita dibandingkan dengan ulama salaf. Gak ada apa-apanya dibandingkan ilmu kita dengan ulama-ulama seperti Imam Fakhrul Razi, Imam Jalaluddin Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Murtada Az-Zabidi, Imam An-Nawawi, sampai kepada Imam Syafi'i. Gak ada apa-apanya ilmu kita dibandingkan dengan ilmu mereka. Lalu sudah ada orang sekarang menganggap